para tamu undangan yang adalah keluarga besar masyarakat Jawa Timur yang saya muliakan, saya hormati, dan saya cintai. Perkenankanlah saya menyapa siapa saja yang bersedia hadir untuk membangun silaturahmi kekeluargaan pada kesempatan ini. Minta maaf jikalau ada yang kelewatan, bukan maksudnya saya menomorduakan, tetapi kemungkinan karena belum tercatat. Sekali lagi mohon maaf. Kepada Bapak Sekda dan seluruh jajaran dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, demikian juga kepada jajaran pemerintahan Kota Surabaya yang saya hormati, kepada Ketua dan anggota DPRD tingkat 1 Jatim serta DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat yang juga hadir di tempat ini, kepada utusan dari pemerintahan negara-negara sahabat, dari Konsul Kehormatan Denmark, dari Direktur Lembaga Bahasa dan Budaya Prancis di Surabaya, terima kasih. Dari Konsulat Taiwan yang juga hadir pada kesempatan ini, lalu juga utusan dari PLT Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang juga hadir, terima kasih. Lalu Konsulat Jenderal Jepang yang juga hadir di sini, terima kasih Mr. Ichi. Lalu dari juga Konsulat Australia yang juga hadir pada malam hari ini, Konsulat Jerman, lalu juga Konsulat dari negara China, lalu kepada jajaran dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari Kodam Brawijaya yang saya hormati, lalu dari TNI Angkatan Laut, dari Kopaska, dari Marinir, dari Kodikal, yang sungguh saya sangat bersyukur karena selama 3 hari ini dari kepolisian, Kapolda Polisi Daerah Jawa Timur, Pak Robert dan jajarannya yang juga mengamankan seluruh rangkaian acara selama 3 hari di sini. Lalu juga dari Danyon Amfibi 2, dari Polrestabes Surabaya, Bakes Bangpol Provinsi dan Kota, dari DPRD Kota Madiun, DPRD Kota Kediri yang juga hadir, dari Sivitas Akademika Rektorat UINSA Sunan Ampel Surabaya, Jenderal Bimas Katolik Jawa Timur dan beberapa Bimas Katolik provinsi lain yang juga hadir pada malam hari ini, Bapak Aris juga dari Kemenak Jatim, lalu juga Bapak Ibu dari Kemenak Kota Surabaya, lalu dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Timur dan Kota Madya Surabaya, dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan Kota Surabaya, PWNU Jatim, PCNU Kota Surabaya, juga dari PW Muhammadiyah Jatim, PC Muhammadiyah Kota Surabaya, dari Ketua LDII Jatim,
juga LDII Kota Surabaya, Ketua PGI Jatim, GKI Jatim, PGIW Jatim, PGIS Kota Surabaya, PGLI Surabaya Jatim, Ketua Permabudi Jatim, Ketua Walibi Jawa Timur dan Surabaya, Ketua Majelis Budayana Indonesia Jawa Timur dan Kota Surabaya, juga Bante Ketua Sangha Theravada Indonesia Jawa Timur dan juga Theravada Indonesia Kota Surabaya yang juga hadir pada malam hari ini, Ketua Majelis Pandita Buddha Maitreya Jatim dan juga Kota Surabaya, Parisada Hindu Dharma Indonesia Jatim dan Kota Surabaya, Ketua Makin Jatim, Ketua Makin Kota Surabaya, Ketua MLKI Jatim dan Kota Surabaya, Ketua Taekwan Tai King Gong Surabaya, Ketua Bahai Jatim, Ibu Ketua Bahai Jatim, lalu Ketua Ahmadiyah Jatim dan Kota Surabaya. Dan tadi saya juga melihat banyak dari saudara-saudari Perhimpunan Inti, Bapak Gatot bersama kawan-kawan, Ketua GP Ansor Jatim dan Kota Surabaya, Ketua Bamak, Ketua PGPI Jatim dan Surabaya, Ketua PGIS Ibu Pendeta Claudia, dan kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, Ketua Gus Durian Jatim dan Kota Surabaya, serta teman-teman Gerdu Surabaya, pimpinan Masjid Muhammadiyah Cengho, serta pimpinan Masjid Al-Akbar Kota Surabaya, pimpinan Pondok Pesantren Ngalah, dan yang mewakili. Tadi hadir juga pimpinan Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Kalim, Ketua Pengurus FKUB Kabupaten Sidoarjo, lalu dari pengurus dari Grand Heaven Surabaya juga saya tadi berjumpa, lalu Pak Edi Sulistiono dari Kemenak Lampung yang teman lama saya yang juga hadir di sini, lalu Kemenak Ibu Magdalena Intan dari Kabupaten Banyuwangi, lalu Kabupaten Jember Pak Petrus Samad, dari Kabupaten Malang Bapak Sarju, dari Sidoarjo Bapak Sukarman, dari Madiun Bapak Gabriel Sunyoto, lalu juga dari Blitar Pak Theodorus Endro Sujatmiko, dari Kediri Pak Anton C, FKUB Jatim, FKUB Kota Surabaya, Pak Awi dan seluruh kawan-kawan dari Yayasan Cengho, lalu Ketua Ikemas Surabaya, Saudara Habentus Robertus Rambung, lalu Ketua Bamak Jatim dan Kota Surabaya, Ketua Rumah Bhinneka yang hadir Pak Irianto dan Mas Alfa, Ketua Forum Beda Tapi Mesra, ini ada beberapa teman dari komunitas Beda Tapi Mesra, ya. Lalu Jaringan Indonesia Anti Diskriminasi, Gus Aan Ansori dan kawan-kawan yang ada di sana bersama Ibu Pendeta Rita Wahyu yang juga hadir. Lalu Dr. Michael serta teman-teman dari DPRD di Kota Surabaya. Lalu dari saudara-saudari Budayana, Perhimpunan Taoisme di Jawa Timur dan Surabaya, lalu juga Ansor Jatim, Ansor Sidoarjo, Ansor Surabaya, Wanita Katolik Republik Indonesia,
lalu pimpinan Muslimat NU Jatim, wilayah Fatayat NU Jatim dan Surabaya, lalu pimpinan daerah Nasihatul Asiyah Jatim, pimpinan wilayah Muslimat NU Surabaya, pimpinan wilayah Fatayat NU Surabaya, lalu juga Nasihatul Asiyah Surabaya, serta teman-teman dari Hadrah Wali Songo Gus Nur Salim yang juga hadir nanti menghibur kita pada malam hari ini, teman-teman dari Barongsai yang juga meramaikan acara kita malam hari ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, lalu Mas Suryo bersama teman-teman pemuda Katolik DPD Jatim, lalu teman-teman dari Kerawam, di mana Bapak Jenderal Sadarum dan kawan-kawan dari Kerasulan Awam yang hadir bersama kita semua di sini. Tidak lupa juga para seniman, Mas Yon dan kawan-kawan yang hadir juga pada malam hari ini. Tentu saja kenapa saya membaca daftar kehadiran ini, karena saya sungguh merasa beruntung dan bersyukur bahwa peristiwa yang saya alami menjadi sebuah kairos, menjadi sebuah kesempatan di mana inilah Indonesia yang beraneka ragam itu bisa duduk bersama, makan bersama, kita menjadi satu keluarga besar. Maka saya sungguh merasa terhormat dari pemerintahan dan dari lembaga swadaya masyarakat, dari TNI Polri, dari keagamaan bisa bertemu bersama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengutip beberapa hal ketika Paus Fransiskus datang di Masjid Istiqlal sebelum mencanangkan deklarasi Istiqlal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ada dua hal yang dia singgung. Pertama adalah makna tempat ibadah bagi kita semua. Saya sebagai tokoh yang ditokohkan pemimpin umat Katolik di Keuskupan Surabaya yang meliputi separuh dari Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu ada dua keuskupan, Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang. Keuskupan Malang dipimpin oleh Monsinyur Henrikus Pidiarto. Keuskupan Surabaya meliputi Selat Madura di garis lurus ke selatan berbatasan dengan Kepanjen dan Blitar, lalu sampai barat adalah Pacitan sampai batas Kabupaten Rembang dengan Pati. Maka itulah wilayah di mana saya menerima amanah dari Paus Fransiskus untuk ambil bagian menggembalakan umat Katolik di Uskupan Surabaya untuk menjadi partisipan aktif dalam membangun masyarakat di Jawa Timur ini. Maka kesempatan pertama ini kita semua diajak untuk ada dua dimensi tempat ibadah. Tempat ibadah formal itu ada masjid, gereja, para, pura, kelenteng, dan sebagainya. Itu tempat ibadah formal. Yang beda itu adalah saudara. Kita ini satu ruangan rumah ibadah sejati. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam lambang episkopal saya, jadi setiap uskup baru dilantik harus punya emblem, punya simbol yang melambangkan sikap saya. Salah satunya adalah gambar kerang. Gambar kerang itu ada garis-garis aneka macam
itu melambangkan agama yang sejati. Kita ini punya jalan yang berbeda-beda, tapi sebenarnya sedang menuju kepada samudera yang sama, yaitu Sang Ilahi. Ada aneka macam cara yang berbeda, tetapi kita adalah sama-sama peziarah dalam kehidupan ini untuk mencari yang sejati. Hal yang kedua yang ditekankan Paus Fransiskus adalah keberadaan terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara parkiran Gereja Katedral Santa Maria Jakarta dan Masjid Istiqlal Jakarta. Terowongan ini bagi Paus Fransiskus itu menjadi lambang yang sungguh sangat kaya. Tampaknya kita di permukaan di atas ini ada beda-beda meja, tetapi juga ada macam-macam agama, macam-macam profesi, macam-macam latar belakang. Tetapi kita semua dipanggil untuk membangun terowongan silaturahmi satu sama lain. Maka sungguh hari ini itu menjadi sebuah lambang terbangunnya terowongan silaturahmi di antara kita semua melalui peristiwa di mana saya ditabiskan ini. Itulah saat bagaimana saya bersyukur dengan acara malam ini saya boleh menjadi alat di mana kita bisa bertemu dan dari sini kita membangun terowongan silaturahmi yang meskipun tidak nampak di permukaan, tetapi kita terhubung satu sama lain di dalam persaudaraan. Maka kita pada hari ini mempunyai panggilan, mempunyai amanah, mempunyai mandat suci untuk terus menjaga terowongan itu tetap suci, tidak dikotori dengan manipulasi-manipulasi. Kita bagaimana bisa berjumpa dengan jujur, dengan sama-sama ingin belajar dan saling memperkaya. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dokumen Deklarasi Istiqlal tahun 2024 didahului dengan dua krisis besar yang akan kita hadapi dan sedang hadapi. Pertama adalah adanya fenomena dehumanisasi global yang ditandai dengan meluasnya kekerasan, konflik, ego sektoral yang menimbulkan banyak korban. Yang lebih memprihatinkan lagi, agama seringkali menjadi instrumen politik. Bahkan Tuhan itu bisa sangat mungkin menjadi instrumen politik dan kekuasaan. Maka pada malam hari ini dengan menjaga semangat dari Deklarasi Istiqlal, mari kita sama-sama berjuang untuk mengikis instrumentalisasi agama ini, mengikis instrumentalisasi spiritual, di mana kita bisa saling jujur terbuka satu sama lain sebagai saudara. Krisis yang kedua adalah eksploitasi manusia terhadap alam semesta, lingkungan hidup, rumah kita bersama. Ini semua akan kita hadapi bersama. Kalau kita tidak segera sigap menjaga kelestarian alam, maka mau tidak mau, cepat atau lambat, menolak atau setuju, kita akan berhadapan dengan pemanasan global dan kota-kota yang telah dirintis oleh revolusi industri yang berada di pelabuhan-pelabuhan terancam tenggelam. Ini adalah ancaman yang sangat nyata di mana kita bersama agama-agama bisa berkumpul bagaimana memperjuangkan
mempertahankan bagaimana suhu bumi tidak naik lebih dari 1 derajat ini. Karena ini adalah ancaman yang sangat mudah dilupakan oleh kesibukan-kesibukan kesektoral ego kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, saya sungguh terhormat kehadiran Anda semua pada kesempatan ini. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga sehingga kita terus ke depan membangun silaturahmi satu sama lain, dan biarlah Jawa Timur khususnya itu menjadi indikator pluralisme, Jawa Timur menjadi indikator perjuangan ekologis, Jawa Timur menjadi pionir di dalam membangun terowongan silaturahmi di antara kita. Sekali lagi terima kasih, kehadiran Anda adalah kehormatan dan menjadi syukur saya kepada Tuhan hari ini, dan biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa, jadi terasa sekali kehangatan dan juga keakraban, karena tadi Bapak Uskup sudah menyapa handai tolan mulai dari parlemen daerah provinsi, ada juga dari kabupaten kota, begitu. Betul, banyak sekali dan berbagai elemen loh Mas. Betul. Lengkap sekali. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam